Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat dan kemurahan Tuhan saja kita boleh ada dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya mendengar firman itu suatu investasi waktu yang sangat penting demi dan untuk pertumbuhan iman ataupun pertumbuhan rohani kita. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Injil Lukas pasal 5 ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Secara khusus saya akan baca ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Firman-Nya berkata demikian. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Demikian sabda firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita menjadi pengikut Kristus yang baik. Kalau ada pengikut Kristus yang baik, berarti ada pengikut Kristus yang tidak baik. Kalau ada pengikut Kristus yang militan, berarti ada juga pengikut Yesus yang hanya simpatisan saja. Dan sesungguhnya Yesus tidak butuh pengikut yang simpatisan. Yesus butuh pengikut yang memiliki komitmen untuk mengikut Dia, yang saya sebut di sini sebagai menjadi pengikut Kristus yang baik. Itu berarti bahwa melalui kebenaran firman Allah hari ini kita akan mengintrospeksi diri kita. Kita akan mendiagnosa diri kita, menilai diri kita, apakah saya termasuk kategori pengikut Kristus yang baik atau pengikut Kristus yang simpatisan saja. Di sini mengisahkan bagaimana Yesus mengajak seorang pemungut cukai yang notabene-nya adalah orang yang berdosa, yang bergelimang dalam dosa. Tapi dia berkata, "Ikutlah aku," kepada seorang Lewi. Dasar inilah yang menjadi dasar untuk kita belajar, untuk terus berusaha, supaya kita menjadi pengikut Kristus yang baik. Apa syarat yang dituntut Tuhan? Apa yang dituntut dari kita supaya kita menjadi pengikut Kristus yang baik? Ada dua hal penting yang saya coba amati dari ayat ini. Yang pertama dalam ayat 28, maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Pemungut cukai ini berdiri dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Di sini saya melihat hal yang pertama yang dituntut dari kita, kalau mau menjadi pengikut Kristus yang baik, yang pertama kita harus mau berkorban bagi Kristus. Lewi dia meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Kita juga harus mau meninggalkan segala sesuatu. Kita juga harus mau rela berkorban hanya karena kita mengikut Kristus. Karena Kristus menuntut kita sebagai umatnya, sebagai orang yang percaya kepadanya, untuk kita mau meninggalkan segala sesuatu. Atau dengan kata lain, dengan bahasa lain, kita harus mau siap berkorban demi Kristus. Saya percaya tidak keterlaluan dan tidak berlebihan untuk kita berkorban bagi Dia. Karena Dia sudah lebih dahulu berkorban untuk saudara dan saya. Bahkan Dia mempertaruhkan jiwa raganya, mempertaruhkan seluruh hidupnya demi keselamatan kita, demi pengampunan dosa kita. Jadi tidak salah dan tidak berlebihan kalau kita juga mau berkorban bagi Dia. Karena Kristus yang sudah lebih dahulu berkorban bagi kita. Jadi hal yang pertama menjadi pengikut Kristus yang baik, kita harus mau berkorban bagi Kristus. Yang kedua, dalam ayat 31 dan 32, lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Ketika pemungut cukai yaitu Lewi ini sedang mengadakan perjamuan dan banyak pemungut-pemungut cukai yang menurut kata orang pada waktu itu adalah orang-orang berdosa.
Lalu orang-orang Farisi bertanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu Yesus memberitahu kepada mereka bahwa bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Siapa yang membutuhkan juru selamat, yaitu orang berdosa, bukan orang benar. Makanya dalam ayat 32, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Disinilah yang kedua yang saya lihat yang dituntut dari kita, supaya kita jadi pengikut Kristus yang baik, kita harus mau bertobat dari dosa kita. Betul, kita adalah manusia berdosa, kita manusia kotor, kita manusia najis, kita manusia durhaka. Tapi untuk mengikut Yesus kita harus sadar akan keberdosaan kita, dan Yesus senang. Karena memang Dia datang bukan untuk mencari orang benar, tetapi orang berdosa. Bukan orang sehat yang membutuhkan dokter, tapi orang sakit. Jadi Dia datang untuk orang berdosa seperti saudara dan saya. Karena itu kita dituntut oleh Tuhan, kita belajar supaya ketika kita mengikut Dia, kita terus bertobat dari dosa kita, dari cara-cara hidup kita yang tidak betul, dari kelakuan-kelakuan kita yang tidak benar. Kita belajar untuk meninggalkan dosa kita dan kita bertobat dari dosa kita supaya kita menjadi pengikut Kristus yang baik. Itu akan mencoreng kehidupan kita. Itu seringkali menghancurkan citra hidup kita. Ketika kita mengikut Yesus sementara kita hidup tidak benar di mata Tuhan. Tuhan mau sekalipun kita adalah manusia berdosa, tapi Tuhan mau kita terus memperbaiki diri untuk kita menyadari akan keberdosaan kita, menyadari kesalahan kita, dan kita terus bertobat dari dosa kita. Saya percaya ketika kita terus mau memperbaiki diri, terus mengevaluasi diri, dan terus bertobat dari dosa-dosa kita, maka saya percaya kita akan menjadi pengikut Kristus yang baik. Dengan kata lain, bahwa kita tidak akan pernah jadi pengikut Kristus yang baik kalau kita tidak menyadari akan keberdosaan kita. Kita tidak akan pernah datang kepada dokter kalau kita merasa bahwa kita sehat. Hanya orang sakit yang bisa datang kepada dokter. Hanya orang berdosa yang menyadari keberdosaannya lah yang bisa datang kepada juru selamat untuk bisa dan mengalami keselamatan. Karena itu mari kita mendiagnosa diri kita, mengintrospeksi diri kita. Bila didapati ada cara hidup kita, kelakuan kita, pola hidup kita, tutur kata kita, pikiran kita, apapun juga yang tidak benar, yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita belajar bertobat dan meninggalkan semuanya itu, sehingga kita menjadi pengikut Kristus yang baik. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami menjadi pengikut Kristus yang baik. Tuhan, kami rindu supaya kami jadi pengikut Kristus yang baik. Karena itu ajar kami dan tolong kami supaya kami mau berkorban bagi Kristus. Ajar dan tolong kami supaya kami mau bertobat dari dosa kami. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, jamah dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.